Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hesti Mayasari selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 dan juga teman-teman sekelas Manajemen A1. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yolanda Cika Ayu sebagai moderator, M. Taufik Sobri, Rina dan Elvinotri sebagai penyampai materi, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Designing and Managing Integrated Marketing Communication. Baiklah, kepada teman-teman, dipersilahkan. Pengertian marketing communication. Marketing communication atau komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dan yang dimaksud dengan integrated marketing communication adalah suatu cara untuk melihat keseluruhan proses pemasaran dari sudut pandang penerima. Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, dan membuatnya mudah dijangkau oleh konsumen. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada sekarang dan potensial serta masyarakat umum. Modern marketing call for more than developing a good product price it. Untuk dapat efektif dan mempengaruhi target pasar, pemasar holistik harus memiliki keberagaman kemampuan dalam berkomunikasi. Contohnya, Ocean Spray Kooperatif terhadap perkebunan cranberry menggunakan keberagaman komunikasi untuk melakukan penjualan. Contoh, mereka menonjolkan para petani sebuah cranberry di wilayah Amerika Selatan dan menunjukkan mereka di acara-acara televisi di negara Amerika bahwa produk Ocean Spray merupakan produk yang terbuat dari bahan alami dan melalui pembelian produk tersebut, konsumen dapat membantu dan melestarikan buah cranberry dan para petani cranberry. The role of marketing communication. Komunikasi pemasaran berarti mencoba untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang suatu produk atau merek yang mereka jual. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat membentuk percakapan dan hubungan dengan konsumen melalui kebutuhan loyalitas pelanggan. Komunikasi pemasaran dapat memberikan dampak terhadap ekuitas konsumen. Komunikasi pemasaran melalui perusahaan dapat menghubungkan merek kepada masyarakat. Mereka dapat berkontribusi untuk ekuitas merek melalui pembentukan merek dalam ingatan dan bentuk image dan merek yang akan mendorong penjualan dan juga mempengaruhi nilai para pemegang saham. Contohnya, Motorola di Bandara Internasional Hong Kong menggunakan media layar digital billboard untuk para pelanggannya sebagai media promosi. Konsumen dapat mengirim pesan goodbye ataupun selamat datang melalui mobil phone yang menampilkan merek Motorola. Hal ini menunjukkan kreativitas teknologi tinggi yang dijadikan media promosi Motorola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari Manajemen A1. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusinya, yaitu Marketing Communication, Brand Equity, and Sales. Dalam lingkungan komunikasi yang baru, iklan sering menjadi elemen sentral dari sebuah program komunikasi pemasaran. Hal ini biasanya tidak hanya sebuah hal atau sebuah kepentingan dalam penjualan dan pembangunan merek dan ekuitas konsumen. Marketing Communication Mix terdapat 8 bentuk utama dari komunikasi, yaitu 1. Periklan. Setiap bentuk presentasi non-personal yang dibayar dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Contoh, iklan cetak dan radio. 2. Promosi penjualan.
berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong uji coba atau pemilihan produk atau jasa, contoh, konteks, dan undian. 3. Acara khusus. Kegiatan dan program perusahaan yang disponsori dirancang untuk menciptakan yang berhubungan dengan interaksi merek secara harian atau khusus, contohnya entertainment dan festival. 4. Hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Contohnya seminar dan annual report. 5. Pemasaran langsung. Penggunaan email, telepon, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. Contohnya laporan tahunan, pameran, dan perdagangan. 6. Pemasaran secara interaktif. Aktivitas secara online dan program yang dibentuk untuk merangkul konsumen atau prospek dan langsung ataupun tidak langsung meningkatkan perhatian konsumen, meningkatkan pandangan terhadap produk dan hasil penjualan produk serta pelayanannya. 7. Penggunaan penyampaian dari pembeli lain dalam pemasaran. Masyarakat kepada masyarakat secara langsung ataupun tertulis maupun komunikasi elektronik yang menunjukkan pengalaman dan membeli produk ataupun penggunaan produk serta layanannya. 8. Penjualan personal. Integrasi dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan, contohnya telemarketing. Selanjutnya, T-Communication Process Model. Terdapat dua model yang sering digunakan, yaitu macro model dan micro model. Macro model of T-Communication Process. Terdapat 9 faktor kunci di dalam melakukan komunikasi yang efektif. 2 mayor partisipasi, yaitu pengirim dan penerima. 2 mayor alat yang digunakan pesan dan media. 4 mayor fungsi dalam komunikasi, yaitu encoding, decoding, dan responsi dan feedback. Elemen terakhir adalah gangguan, acak, dan pesan penting yang mungkin mengganggu dengan komunikasi yang mendalam. Selanjutnya, micro model of consumer responses. Dalam model ini, pembeli dapat dicapai melalui kognitif, efektif, dan tahapan perilaku dan pengiriman pesan tersebut. Yang pertama, layer view. Hal ini dapat digunakan ketika sedang tertarik dengan sebuah kategori produk yang memiliki banyak keberagaman, contohnya otomotif dari rumah. 2. Do feel layer. Model ini sesuai ketika mendengar sedang memiliki perhatian tinggi namun hanya menerima sedikit atau tidak ada perbedaan pada kategori produk. Contohnya adalah pembelian pesawat, tiket, dan perlengkapan komputer. Yang terakhir, layer do feel. Model ini sesuai ketika pendengar sedang tidak memiliki perhatian yang tinggi dan sedikit perbedaan pada kategori produk yang diterima, contohnya produk garam dan baterai. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah yang C, brand attitude. Brand attitude adalah membantu konsumen melakukan evaluasi kemampuan penerimaan merek dengan kebutuhan langsung yang relevan. Kemudian yang D, brand purchase intention. Brand purchase intention adalah pergerakan konsumen dalam memutuskan pembelian merek atau memilih untuk melakukan pembelian secara langsung. Kemudian yang ketiga, decide the communication. Decide the communication ini yang pertama ada message strategi. Message strategi adalah strategi pesan yang mempengaruhi manajemen mencari daya tarik, tema ataupun ide yang akan mengikat pemosisian merek dan membentuk poin keseimbangan atau poin perbedaan. Kemudian selanjutnya creative strategi. Creative strategi adalah
efektivitas komunikasi tergantung dari pesan yang diartikan, seperti kepuasan yang didapatkan. Kreativitas strategi merupakan cara pemasaran dalam mengartikan pesan ke dalam komunikasi yang lebih spesifik. Kemudian selanjutnya message source. Pesan yang diberikan secara menarik atau sumber yang populer dapat mencapai perhatian yang sangat tinggi dan dapat mengingatkan kembali, yaitu iklan yang sering menggunakan selebriti sebagai ambasador. Kemudian yang keempat, memilih saluran atau media komunikasi atau promosi, baik itu komunikasi secara personal maupun saluran komunikasi non-personal. Yang kelima yaitu menentukan jumlah anggaran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada beberapa metode ya. Yang pertama itu metode sesuai kemampuan. Yang kedua metode prosentase. Yang ketiga metode keseimbangan persaingan. Dan keempat metode tujuan dan tugas. Kemudian selanjutnya yang keenam, menentukan bauran promosi atau promotion mix. Yang pertama advertising, yang kedua sales promotion, yang ketiga public relation, yang keempat personal selling, yang kelima direct marketing. Kemudian yang ketujuh, mengukur hasil promosi, di mana komunikator harus mengukur efektivitas komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Dalam mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi secara keseluruhan, memerlukan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. IMC adalah suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memikirkan nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin komunikasi. Misalnya seperti periklanan umum, promosi penjualan, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kami. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa disampaikan di forum diskusi yang telah tersedia. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.